Baik. Kami dari kelompok akan mempresentasikan materi mengenai sejarah berdirinya OJK. Di mana sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Siska Wulandari dengan 3 digit NIM akhir 120 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Erlangga Putra dengan 3 digit NIM terakhir 133. Dan perkenalkan saya, Nimade Dwi Anggani Dharma Putri dengan 3 digit NIM akhir 137. Next slide. Adapun 7 topik bahasan kami, yang pertama adalah tujuan, fungsi, dan tugas dan juga wewenang OJK, pengawasan sistem keuangan, pengawasan mikroprudensial OJK, yang keempat adalah pengawasan market conduct OJK, pelayanan konsumen sektor jasa keuangan, peran khusus Federal Reserve New York, dan yang terakhir adalah kasus Bank Senturi dan perbandingan antara fungsi otoritas jasa keuangan dan otoritas moneter di Indonesia dengan negara maju lainnya. Next slide. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah berdirinya OJK. Next slide. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan perwujudan dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal ini berisi tentang pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Terbentuknya OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang signifikan dan bersifat fundamental. Berdirinya OJK dilatar belakangi oleh berbagai macam hal, diantaranya yaitu, next slide. Yang pertama ada konglomerasi bisnis. Menurut OCBC atau NISP, konglomerasi adalah sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan mendirikan anak perusahaan di berbagai lini bisnis. Munculnya konglomerasi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, adanya keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisisi lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua, adanya keinginan untuk melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya. Next slide. Yang kedua yaitu ada integrasi produk dan jasa keuangan. Adanya perubahan yang cepat dalam dunia produk dan jasa keuangan yang membuat konsumen bisa mendapatkan berbagai produk keuangan dalam suatu tempat, menyebabkan munculnya risiko baru seperti ketika bank menjual produk dari lembaga lain, seperti asuransi atau investasi, risiko dari produk tersebut bisa beralih ke bank yang menjualnya. Yang ketiga ada hybrid product. Munculnya globalisasi dalam sistem keuangan di tengah kemajuan teknologi dan inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan yang lebih canggih. Next slide. Yang keempat ada arbitrase peraturan. Latar belakangnya oleh pengaturan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda sehingga menimbulkan arah kebijakan yang berbeda. Maka OJK didirikan untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan baik di sektor pasar modal maupun perbankan. Yang kelima ada koordinasi lintas sektoral. Dalam menciptakan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan menjadi lebih mudah dan sederhana, maka didirikanlah OJK yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Next slide. Yang keenam yaitu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sebelum berdirinya OJK belum diatur secara konkret dan terintegrasi dengan baik dalam Undang-Undang Keuangan dan Pengawasan Jasa Keuangan baik yang berupa sektoral maupun kelembagaan. Materi berikutnya yaitu adapun tujuan, fungsi, dan tugas wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama adalah tujuan otoritas jasa keuangan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan baik, teratur,
adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang selanjutnya itu ada fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Materi yang ketiga yaitu ada tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas utama dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa hal, yaitu yang pertama ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Next slide. Materi berikutnya itu ada pengawasan sistem keuangan. Next. Dalam pengawasan sistem keuangan di Indonesia, OJK dengan bekerja sama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini terdapat dua pengawasan, yaitu pengawasan makroprudensial dan pengawasan mikroprudensial. Adapun berikut penjelasan gambar yang ada di PPT. Yang pertama yaitu pengawasan makroprudensial berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Yang kedua, pengawasan mikroprudensial berfokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan yang termasuk konglomerasinya dengan menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing, agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat dan saling berhubungan satu sama lain. Next slide. Materi berikutnya itu ada pengawasan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Next. Yang pertama ada sejarah singkat pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Pengawasan sistem keuangan di Indonesia sebelum berdirinya OJK dilakukan oleh berbagai otoritas, yaitu Kementerian Keuangan, Bapepam LK, dan Bank Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan bank dan kantor cabang bank setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Dengan demikian, perizinan pembukaan bank dan kantor cabang bank dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Namun pengaturan dan pengawasan industri perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, adanya perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia. Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen, pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari yang pertama ada pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan, pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Next slide. Yang berikutnya ada pun aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK. OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Khususnya untuk sektor perbankan, pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut, di mana pada penjelasan pada pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sementara itu, tugas dan wewenang pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh OJK di sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank diatur dalam undang-undang dan peraturan terpisah. Next slide.
Yang berikutnya, adapun pengawasan terintegrasi. Sesuai dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dikatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut. Hal ini terlihat pada gambar yang ada berada di PPT. Penjelasannya pun dalam konteks pengawasan terintegrasi dilakukan secara menyeluruh, maka pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK juga meliputi unsur-unsur pengawasan perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas IKNB. Dengan struktur pengawasan terintegrasi seperti ini, diharapkan pengawasan terhadap suatu kelompok atau grup atau konglomerasi lembaga jasa keuangan beserta anak perusahaan dapat dilakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan terkonsolidasi. Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubah, menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Semakin bertambahnya lembaga jasa keuangan yang membentuk konglomerasi merupakan suatu fenomena bisnis untuk meningkatkan ekspansi usaha di sektor jasa keuangan yang lebih luas maupun untuk meningkatkan pendapatan non-organik yang bersumber dari anak-anak perusahaan. Konsekuensinya, OJK sebagai suatu otoritas pengawasan harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut agar semua lembaga jasa keuangan baik yang bersifat individu maupun dalam bentuk konglomerasi dapat diawasi dengan baik. Pengaturan dan pengawasannya tidak tumpang tindih. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengawasan market conduct OJK. Next slide. Menurut beberapa pihak, pengertian dari pengawasan market conduct atau market conduct itu adalah, yang pertama, dari World Bank itu mendefinisikan bahwa market conduct adalah cara POJK untuk mendesain produk dan layanan serta mengedepankan itikat baik kepada konsumen dan masyarakat. Lalu menurut Alice for Financial Inclusion dalam artikel berjudul Market Conduct Supervision of Financial Service Provider a Risk-Based Supervision Framework menjelaskan bahwasannya market conduct adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum, antara lain penjualan, marketing, dan layanan, serta perlakuan yang adil terhadap konsumen sesuai dengan undang-undang ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, secara literal, conduct itu berarti perilaku, sehingga market conduct itu dapat diterjemahkan sebagai perilaku pelaku pasar. Pelaku pasar dalam sektor jasa keuangan terdiri dari dua pihak utama, pelaku usaha yang memproduksi dan juga menawarkan produk keuangan, serta konsumen yang menggunakan ataupun memanfaatkan produk tersebut. Adapun dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah peran. Di sini otoritas jasa keuangan memiliki peran dalam mengawasi market conduct guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha jasa keuangan atau yang disingkat dengan PUJK dan juga pelindungan hak konsumen. Lalu tujuan pengawasannya ini adalah untuk menciptakan budaya bisnis yang berfokus pada konsumen, di mana PUJK harusnya beroperasi secara transparan dan adil bagi konsumen. Pengawasan ini melindungi hak mereka, meningkatkan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan, dan juga memastikan konsumen memahami hak serta kewajiban dalam menggunakan layanan keuangan. Lalu yang menjadi cakupan pengawasannya adalah siklus hidup produk mulai dari perencanaan hingga layanan pasca jual. Pengawasan ini akan melibatkan penyesuaian produk dengan kebutuhan konsumen, penyampaian informasi yang jelas tentang risiko ataupun manfaatnya, serta penyelesaian pengeluaran secara transparan dan cepat. Adapun dua metode pengawasannya dari OJK, yang pertama adalah pemantauan perilaku pasar dan juga yang kedua adalah pemeriksaan market conduct. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan bab subbab 5, yaitu adalah pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Next slide. Menurut Pelindungan Konsumen OJK atau POJK nomor 1 garis miring POJK 07 tahun 2013 menyatakan atau mendefinisikan pelindungan konsumen adalah langkah OJK untuk melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan melalui edukasi dan juga pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau yang tadi disingkat dengan PUJK.
dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk dan juga layanan keuangan. Yang kedua adalah mendorong masyarakat lebih percaya dan menggunakan layanan jasa keuangan di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada kontak 157 atau adalah layanan konsumen terintegrasi, di mana ini diluncurkan pada tahun 2018 sebagai layanan resmi dari OJK yang memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah sebagai pusat informasi dan pengaduan bagi masyarakat. Yang kedua adalah memberikan informasi terkait legalitas produk dan perusahaan jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah melayani keluhan dan sengketa dengan PUJK. Di mana dapat kita simpulkan bahwa kontak 157 adalah kontak senter resmi OJK yang dapat dihubungi oleh masyarakat ataupun konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Layanan ini merupakan rebranding yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2018 yang mengubah nomor kontak senter dari yang awalnya berjumlah 7 digit menjadi 3 digit, yaitu menjadi 157. Masyarakat dapat menghubungi kontak 157 untuk menanyakan informasi seputar industri jasa keuangan, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran ketentuan kepada OJK, maupun menyampaikan pengaduan terhadap sengketa yang dialaminya dengan POJK. Selain itu, masyarakat juga dapat menanyakan legalitas dari perusahaan jasa keuangan beserta produknya. Misalnya saja, legalitas suatu perusahaan teknologi finansial yang sedang marak saat ini. Dengan adanya kontak 157, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dan terbantu dalam mencari informasi terkait industri jasa keuangan. Next slide. Manfaat SLI atau Sistem Layanan Informasi Keuangan bagi kreditur dan debitur. Perlu kita ketahui bahwa sistem layanan informasi keuangan itu merupakan suatu sistem informasi yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur, perbankan, dan layanan jasa keuangan lainnya. Sebelumnya, sistem ini dikelola oleh Bank Indonesia dengan nama sistemnya adalah Sistem Informasi Debitur atau SID, atau yang lebih dikenal dengan BI Checking. Namun, sejak 2 Januari 2018, pengelolaan informasi debitur dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK dan berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. SLIK ini sendiri memiliki cakupan pelapor yang lebih luas dan juga beragam, meliputi lembaga jasa keuangan dan lembaga non jasa keuangan, serta memiliki infrastruktur dan teknologi yang lebih baik sehingga informasi yang disampaikan akan lebih lengkap, mudah, dan juga cepat. Kemudian SLIK ini sangat membantu kreditur maupun debitur atau masyarakatnya. Dengan beberapa manfaat yang didapatkan oleh kreditur adalah untuk mempercepat analisis dan juga pengambilan keputusan kredit, mengurangi risiko kredit bermasalah tanpa terlalu banyak tergantung pada argumen, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kredit. Lalu untuk debiturnya sendiri bermanfaat untuk selain itu dapat mempercepat persetujuan kredit dan membuka akses kredit lebih luas, terutama untuk UMKM. Selain itu, SLIK mendorong debitur untuk menjaga reputasi kredit mereka. Next slide. Adapun untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan materi mengenai peran khusus Federal Reserve New York. Yang mana Federal Reserve of New York bekerja sebagai dalam Federal Reserve System dengan lembaga sektor publik dan swasta lainnya untuk mendorong keamanan, kesehatan, dan vitalitas sistem ekonomi dan keuangan. Federal Reserve Bank New York adalah salah satu dari 12 Reserve Bank regional yang bersama dengan Dewan Gubernur di Washington DC membentuk Federal Reserve System. The Fed, demikian sistem ini biasa disebut, adalah entitas pemerintah independen yang dibentuk oleh Kongres pada tahun 1913 yang berfungsi sebagai bank sentral di Amerika Serikat. Fed ini bertanggung jawab untuk yang pertama, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengawasi dan mengatur lembaga penyimpanan. Yang ketiga, menyediakan mata uang elastis. Yang keempat, membantu operasi pembiayaan pemerintah federal. Dan yang kelima, menjabat sebagai bank untuk pemerintah Amerika Serikat. Fed New York mengawasi distrik Federal Reserve kedua yang mencakup negara bagian New York, 12 kabupaten utara New Jersey, Fairfield County di Connecticut, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Meskipun melayani area yang kecil secara geografis dibandingkan dengan bank federal lainnya, Fed New York adalah reserve bank terbesar dalam aset dan volume aktivitas. Kemudian adapun peran khusus dari Federal Reserve Bank yang pertama yaitu kebijakan moneter, yang mana kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang diambil oleh Federal Reserve untuk mempengaruhi ketersediaan dan biaya uang kredit untuk membantu mempromosikan tujuan ekonomi negara untuk pertumbuhan non-inflasi.
Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913 memberi Federal Reserve tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter. The Fed menggunakan 3 alat untuk menerapkan kebijakan moneter. Yang paling penting adalah operasi pasar terbuka, operasi domestik, yang dilakukan untuk sistem hanya oleh Fed New York di bawah arahan FOMC. Melalui operasi pasar terbuka, Fed membeli dan menjual sekuritas Treasury Amerika Serikat di pasar sekunder untuk menghasilkan tingkat cadangan bank yang diinginkan. Sekuritas ini disimpan dalam portofolio sistem yang dikenal dengan akun pasar terbuka sistem atau Sistem Open Market Account atau SOMA. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan dan regulasi, yang mana Federal Reserve adalah salah satu dari beberapa regulator perbankan pemerintah yang berbagi tanggung jawab untuk mengawasi dan memeriksa lembaga penyimpanan. Tujuan dari kegiatan mereka adalah untuk memastikan kekuatan keuangan dan stabilitas sistem perbankan nasional. The Fed bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menetapkan aturan untuk melindungi pelanggan lembaga penyimpanan. Ini juga memastikan bahwa bank mencoba memenuhi kebutuhan kredit masyarakat mereka dengan mematuhi undang-undang dan undang-undang reinvestasi masyarakat yang menjamin konsumen akses kredit yang adil dan tidak memihak. Kemudian yang ketiga yaitu operasi internasional, yang mana Fed New York mewakili Federal Reserve System dan Departemen Keuangan Amerika Serikat juga bertanggung jawab untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencapai tujuan kebijakan nilai tukar dolar dan untuk melawan kondisi tidak teratur di pasar valuta asing. Tanggung jawab dari Fed New York adalah bertindak sebagai kontak utama dengan bank sentral asing lainnya. Layanan yang disediakan untuk lembaga-lembaga ini meliputi penerimaan dan pembayaran dana dalam dolar Amerika Serikat, pembelian dan penjualan valuta asing dan sekuritas treasury, dan penyimpanan emas moneter. Kemudian yang terakhir ada layanan keuangan, yang mana Fed New York mengoperasikan 2 jenis sistem transfer dana elektronik atau Electronic Funds Transfer atau EFT, yang memungkinkan clearing nasional yang cepat dan penyelesaian kredit dan debit yang berasal dari elektronik di antara lembaga keuangan. Sistem EFT lainnya yang melakukan pembayaran relatif kecil terdiri dari jaringan lembaga clearing otomatis atau Automated Clearing House atau ACH yang lokal dioperasikan oleh dengan dukungan bank cadangan. Kemudian selanjutnya materi mengenai kasus Bank Senturi. Bank Senturi yaitu sebelumnya dikenal dengan Bank CIC didirikan pada bulan Mei tahun 1989. Kemudian pada 6 Desember 2004, Bank Piko dan Bank Danpak menggabungkan diri ke Bank CIC. Sebagai pendatang baru, bank yang berukuran relatif kecil tersebut ternyata mampu mencuri perhatian banyak pihak. Dari proses merger ini, Bank CIC dinyatakan sebagai leader. Hasil merger 3 bank yaitu Piko, Bank Danpak, dan CIC menjadi Bank Senturi. Sebelum merger, ketiga bank tersebut didahului dengan adanya akuisisi Cinkara Capital Ltd, yang mana persetujuan prinsip atas akuisisi ini diputuskan dalam rapat akuisisi meski Cinkara Capital Ltd tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa publikasi dan rekomendasi pihak berwenang di negara Cinkara Capital Ltd. Izin akuisisi ini akhirnya diberikan pada 5 Juli 2002. Meski dari hasil pemeriksaan Bank Indonesia terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan Cinkara Capital Ltd pada Bank CIC, akan tetapi Bank Indonesia tetap melanjutkan proses merger atas ketiga bank tersebut. Kemudian pemberian persetujuan merger tersebut dipermudah, yang mana bentuk kemudahan tersebut adalah berupa surat-surat berharga atau SSB pada Bank CIC yang semula dinilai macet oleh Bank Indonesia menjadi dinilai lancar, sehingga kewajiban pemenuhan setoran kekurangan modal oleh pemegang saham atau PSP menjadi lebih kecil dan dinyatakan lulus dalam merger. Kemudian selama periode 2005 sampai 2008, dalam laporan hasil pemeriksaan Bank Indonesia atas Bank Senturi yang diterbitkan pada 31 Oktober 2005, diketahui bahwa posisi rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR Bank Senturi per 28 Februari 2005 atau 2 bulan setelah merger adalah negatif 132,5%, bila sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal bank minimum bank umum. Bank Indonesia kemudian kembali menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan 100% atau pengakuan kerugian membentuk yang terbentuk penyisihan
penghapusan aktiva produktif atau PPAP terhadap surat-surat berharga atau SSB tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2006, Bank Senturi melakukan perjanjian Asset Management Agreement atau AMA dengan Teltop Holdings Ltd. Pada dasarnya, bank ini mengalami berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan kepemilikan surat-surat berharga atau SSB, antara lain US Treasury Trips sebanyak 177 juta US dollar. Dari US Treasury Trips telah dijaminkan kepada Saudi National Bank. Kemudian materi selanjutnya yaitu perbandingan otoritas jasa keuangan dan moneter Indonesia dengan negara maju. Dapat dilihat pada sebelah kiri, di Indonesia sendiri itu otoritas jasa keuangannya adalah OJK, kemudian otoritas jasa moneternya atau otoritas moneternya itu Bank Indonesia. Kita mulai dari otoritas jasa keuangannya sendiri. Adapun fungsi dari otoritas jasa keuangan di Indonesia itu sebagai pengawas dan pengatur perbankan. OJK ini berwenang untuk memberikan izin atas pendirian suatu bank, izin pembukaan cabang bank, pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, manajemen sumber daya manusia, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aktivitas yang terdapat dalam perbankan yang mencakup sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan bank dalam sektor jasa. Dalam lingkup mikroprudensial, OJK mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mendukung lembaga keuangan agar tetap sehat, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat yang mencakup pengaturan dan pengawasan pada aspek kelembagaan dan kehati-hatian. Sementara itu, fungsi dari Otoritas Moneter Indonesia atau Bank Indonesia itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Ini mencakup menjaga kestabilan harga barang dan jasa, serta nilai tukar rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur peredaran uang dan kredit untuk memastikan stabilitas moneter. Sementara Otoritas Jasa Keuangan dan Moneter pada negara maju, kita ambil dua contohnya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang pertama yaitu dari Amerika Serikat, ada lembaga yang bernama Federal Reserve seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tugas utamanya itu mengatur kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas harga dan maksimalkan lapangan kerja. Sementara untuk fungsinya sendiri yaitu mengontrol suku bunga, mengawasi dan mengatur bank, menyediakan layanan keuangan kepada pemerintah Amerika Serikat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian lembaga yang kedua ada Securities and Exchange Commission atau SEC, yang mana tugas utamanya yaitu mengawasi pasar modal untuk melindungi investor, menjaga pasar yang adil dan efisien, serta memfasilitasi pembentukan modal. Sementara itu untuk fungsinya, mengatur dan menegakkan hukum sekuritas, mengawasi perusahaan publik, dan memastikan transparansi informasi keuangan. Kemudian dari negara Uni Eropa, ada dua lembaga. Yang pertama ada European Central Bank, yang mana tugas utamanya yaitu mengelola kebijakan moneter untuk negara-negara anggota zona euro. Sementara untuk fungsinya sendiri yaitu menetapkan suku bunga, mengawasi stabilitas harga, dan mengelola cadangan devisa. Kemudian lembaga yang kedua yaitu European Securities and Market Authority atau ESMA, yang mana tugas utamanya yaitu mengawasi pasar keuangan di Uni Eropa untuk memastikan stabilitas dan integritas. Sementara untuk fungsinya sendiri yaitu mengatur pasar sekuritas, mengawasi lembaga keuangan, dan melindungi investor. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian saja presentasi dari kami, kelompok 4. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan selamat pagi. Terima kasih.